Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita Al-Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 65 katanya ya. Kata Nabi, hindari 7 macam dosa yang dapat menghancurkan seseorang dan orang lain di dunia maupun di akhirat. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa yang dapat menghancurkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 7 dosa besar itu? Yang pertama, qala asyirku billah. Beliau menjawab, yang pertama adalah musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wasihru, kemudian melakukan sihir. Ya. Makanya kalau ada pertanyaan, ada enggak ilmu yang tidak boleh dipelajari? Ya, kalau berdasarkan hadisnya ada, yaitu ilmu sihir. Tapi ada juga yang membolehkan. Orang nggak mungkin bisa melawan sihir kalau kagak ngerti sihir. Makanya begitu ngobatin, dia tahu nih orang ini melakukan sihir karena ini dah mempelajarinya sebelumnya. Ya Allah telah datang kepada saya Fulan bin Fulan, ya, dia memiliki penyakit ini, kun fayakun, kan gitu lah. Ya. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Kemudian membunuh atau menghilangkan nyawa haramallahu illa bil haq, yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dengan hak itu qisas. Ya. Ini dosa membunuh orang begitu luar biasa dosanya, besar luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala nasa jami'an. Orang yang membunuh orang lain tanpa hak, maka dia berdosa, dosanya seperti dia membunuh manusia seluruh dunia. Wa man ahya'a, sebaliknya orang yang menghidupi satu orang saja, ya, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka dia sama seperti menghidupi seluruh manusia di dunia ini. Membunuh satu orang tanpa hak, ya, tanpa hak itu tidak ada hak dia, diharamkan oleh Allah menumpahkan darah. Kecuali yang hak itu qisas, diantaranya orang yang ngebunuh ya dibunuh lagi, atau pelaku dosa besar seperti zina muhson, itu juga sama, hukumannya dirajam sampai mati. Tapi ingat, yang melakukannya bukan perorangan, individu atau kelompok, tetapi hakim, pengadilan, pemerintah. Ya kanyahoan ya, orang udah punya istri, udah punya suami, selingkuh di kamar, digerebek, dipukulin sampai mati, di penjara nggak yang mukulin tuh? Penjara, dapat dosa gak dia? Dapat dosa. Nggak boleh kayak gitu. Di Al-Quran itu di hadisnya harus dibunuh, katanya orang yang selingkuh, kagak main bunuh. Yang melakukan hukuman itu pemerintah lewat pengadilan, lewat hakim. Sama seperti kisos juga yang boleh membunuh itu orang lain, bukan orang perorangan atau korbannya, bukan, tapi lewat pengadilan dulu, diuji dulu kebenarannya, dicek dulu TKP-nya, terus ada reka ulang adegannya, kayak gitulah. Kalau emang terbukti, nanti yang melakukannya pun itu pengadilan, ya, hakim, pemerintah, bukan perorangan. Tapi sebaliknya, orang yang menghidupi manusia dengan wasilah dia bisa bekerja di tempat dia, walau satu orang saja. Misalkan Bapak punya usaha, ada karyawan satu orang itu Bapak gaji tiap harinya atau tiap bulannya, ya, maka menghidupi satu orang itu pahalanya sama seperti menghidupi manusia seluruh dunia ini, luar biasa. Makanya kalau ada pengusaha kebetulan dia muslim, ya, dia punya karyawan banyak di pabriknya, di perusahaannya yang bekerja sama dia, ya, apalagi dia niatkan itu semua untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu begitu luar biasa. Makanya kita doakan mudah-mudahan makin banyak pengusaha-pengusaha sukses dari kalangan umat Islam. Dan orang yang melakukan
menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh tanpa hak dengan sengaja. Kan ada membunuh sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang sengaja tapi kagak sengaja. Kalau yang membunuh sengaja emang benar niat mau ngebunuh, apalagi sampai berencana. Itu kan hukum di KUHP aja hukumannya mati ya. Ada juga tidak sengaja, mau nembak burung malah kena orang, itu nggak sengaja tuh ya. Atau maaf yang banyak kejadian kecelakaan, dia kan nggak sengaja ngebunuh itu, tapi tetap dia membayar. Kalau di dalam Islam ada diat ya, 100 ekor unta bayarannya. Kalau sekarang 3 miliar lah kurang lebih. Jadi kalau ada tabrakan orang sampai cacat atau sampai meninggal, keluarganya nuntut, itu bukan meres, tapi memang harus dilakukan seperti itu. Kemudian ada membunuh sengaja nggak sengaja. Sengajanya ini sengaja mau mukul nih. Budak badur banget di masjid ya, dipukulnya pakai sorban. Sorban kan nggak berbahaya kayak gitu. Pas dipukul pakai sorban mati dia. Itu sengaja tapi kagak sengaja ya. Nah ini yang sengaja. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka dia akan kekal abadi di dalam neraka. Jadi dosa besar kedua setelah menduakan Allah Subhanahu wa taala, setelah musyrik, yaitu menyakiti orang lain sesama muslim sampai menghilangkan nyawanya. Man darahullah wa man saqqahullahu alaihi. Orang yang membahayakan manusia sesama, maka Allah akan menimpakan bahaya kepadanya. Orang yang menyusahkan sesama, maka Allah akan timpakan kesusahan kepada dia. Membahayakan orang lain, naik motor ngebut, bawa mobil ngebut ya, padahal jalannya sempit, salip-salipan, atau melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain, maka Allah timpakan kepada dia bahaya. Udah tahu perumahan, bawa motor yang suara knalpotnya kencang banget, kan ngeganggu orang lain, meresahkan orang lain, menyulitkan orang lain, menyusahkan orang lain. Bikin polisi tidur tapi terlalu ini gitu, agak stroke, bahkan banyak yang jatuh. Harusnya kan jalan itu malah dipermudah ya. Kalau ada duri ya buang, bahkan kalau ada pohon ngehalangin jalan, tebang pohonnya. Sampai ada hadis, ada orang dengan mudah masuk ke dalam surga gara-gara ini apa, nebang pohon, batang, bukan pohon semuanya, batang pohon yang ngalingi jalan, dia masuk ke surga naik ke batang pohon itu. Subhanallah. Jadi jalan menuju surga itu banyak ya, banyak, termasuk mendengarkan apa namanya, tadi di Al-Quran tuh mendengarkan perkataan atau nasihat orang lain, itu menjadi mustami yang baik. Yang dengerin juga itu bisa menjadi wasilah masuk surga. Enggak mesti ibadah yang hebat saja, kagak, banyak. Jadi polisi tidur baik ya, karena kata Gus Dur ada 3 polisi yang jujur dan baik di dunia ini. Kemudian wa aklu riba, dosa yang ajab nyalang, dosa yang 7 bisa memberikan kehancuran dunia dan akhirat. Aklu riba, orang yang suka memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, orang yang suka memakan harta anak yatim. Wa tawali yaumaz zahfi, kemudian kabur lari dari medan perang. Wa qazful muhsanat, dan yang terakhir yang ke-7 membunuh wanita suci yang baik-baik, menuduhnya melakukan perbuatan dosa zina. Itu 7 dosa besar ya, yang bisa merusak atau menghancurkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari doa Nabi Musa alaihissalam, malaikat tidak percaya dengan hal itu, justru malah takut diolok-olok dengan yang dilakukannya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala, berkata siapa? Nabi Musa alaihi salam. A'udzu billahi, a'udzu ay amtani'u, aku berlindung, billahi kepada Allah, min akan atau dari, an akuna minal jahilin, menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh. Ay al mustahziina,
orang yang suka mengolok-olok atau mengejek. Falamma alimu annahu azmun, dan tatkala mereka Bani Israel tahu bahwa Nabi Musa itu menjawab dengan kesungguhan, bukan ingin merendahkan mereka supaya mereka diejek sama orang lain, ya, tahu bahwa Nabi Musa itu benar-benar jawabannya, nggak mungkin Nabi menjawab hal yang serius kayak gitu sampai bercanda, ya. Walaupun bercanda pasti ada benarnya, kagak, apalagi ini hal yang luar biasa, ya, yang berat. Kan Nabi juga pernah bercanda, tapi benar bercandanya. Ada nenek-nenek nanya kan ke Nabi, nanti saya bisa masuk surga enggak? Gitu. Jawabannya apa? Di surga itu kagak ada nenek-nenek. Nangis dia. Nangis, kalau begitu saya tidak masuk surga. Bukan gitu, nanti di surga itu kagak ada nenek-nenek, muda semua. Ya, muda semua. Nah, nenek nanti begitu masuk surga kembali muda lagi. Nah, sama bapak-bapak juga yang udah tua sekarang, yang usianya 50, 60, meninggalnya pas usia 70 tahun, nanti di surga itu gagah lagi, jangan khawatir. Bidadarinya banyak, ada bidadari dari istri yang solehah yang di dunia, ada bidadari-bidadari yang diciptakan oleh Allah SWT dari amal solehnya. Ya. Jadi jangan khawatir, kepanggih tadi pemajikan di dunia, kagak, nanti banyak tuh bidadari. Bukan satu, tapi ribuan bidadari kalau amal, tergantung amal solehnya. Makin bagus amal solehnya, makin cantik, makin banyak bidadari. Jadi yang di dunia enggak sempat poligami, nanti di akhirat aja, ya. Mereka berkata, qalu du'u lana, mereka berkata, berdoalah untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, yubayyin lana, supaya menerangkan Allah Subhanahu wa taala kepada kami, mahia, ya, tentang sapi yang mana itu, sapi yang seperti apa. Masinuha, maksudnya sapi yang usianya berapa tahun gitu. Qala, kemudian berkata atau menjawab Nabi Musa alaihissalam, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innahu Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa menjawab pertanyaan dari kaumnya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan doanya. Qala innahu yaqulu innaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya sapi baqaratun, yang dimaksud adalah la faridun, sapi yang tidak tua, ya, musinnatun, tidak lanjut usianya, tidak tua, wala bikrun, dan juga tidak muda, ai sogirotun, tidak kecil, awanun, yaitu pertengahan, nasopun, pertengahan, baina zalik, antara tua dan muda, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda, ya setengah tua lah, setengah muda berarti, ya. Al-mazkuri minas sinin, ya, pertengahan antara tua dan muda. Faf'alu, maka kerjakanlah, lakukanlah, sembelihlah, ya, ma tu'marun, apa yang diperintahkan kepada kalian, bihi, yaitu min zabhiha, dengan menyembelih sapi betina. Harusnya beres dari awal, udah beres dari awal, ya. Caranya sembelih seekor sapi betina, udah cari aja. Tapi ini nanya, wah ini benernya, nanya sapi betina yang kayak gimana, yang tua apa yang muda, dijelasin, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Udah dijelasin kayak gitu, tinggal dikerjakan. Faf'alu ma tu'marun, udahlah kerjakan, cari, sembelih. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, bertanya lagi mereka, orang-orang Bani Israel, qalu ud'u lana, berdoa lagi kepada kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha, agar Allah SWT menjelaskan kepada kami, menerangkan kepada kami apa warna sapinya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurun nazirin.
Qala innahu, kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya sapinya itu, ya, itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, yaqulu innaha baqaratun safraun. Sapinya, sapi betina yang kuning, faqiun, kuningnya itu kuning tua, ya, warnanya launuha aisyadidus sufra, kuning pekat. Tasurun nazirin, kalau orang melihat sapi itu pasti akan senang, akan suka ilaiha, kepada warnanya, bihusniha, dengan keindahannya atau menariknya, aitu jibuhum, mereka akan takjub melihat sapi itu. Udah kan, tinggal dikerjakan harusnya, ya, udah ketemu jenisnya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka malah nanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Kalau gitu doa lagi deh sama Allah, ini kira-kira sapinya sapi yang seperti apa? Sapi yang biasa-biasa saja, sapi yang dipakai untuk ngebajak, atau sapi yang kayak gimana? Kemudian di sini di tafsirnya dijelaskan asa imatun amilatun, sapi yang didiamkan, dirawat saja, atau sapi yang digunakan untuk bekerja. Kemudian Nabi Musa menjawab, enggak. Selanjutnya mereka menjelaskan lagi, innal baqarata, sesungguhnya sapi itu, ya, jinsahu almanutu ilaiha, yang tadi disebut itu, yang tadi dijelaskan itu tasabaha, manutu mazukira, yang tadi dijelaskan itu tasabaha alaiha, takut samar, takut ketukar, likas rotihi falam nahtadi ilal maksud, karena kami belum paham nih, belum tahu apa sapi yang dimaksud itu. Tapi kalau udah dijelaskan lagi, wa inna insyaallahu lamuhtadun, maka kami akan melakukannya. Ini salah satu sifat orang-orang Bani Israel. Mereka bertanya kepada nabinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan, maksudnya adalah supaya perintahnya itu digagalin. Nabinya bingung, nggak tahu jawabannya, jadi nggak usah motong sama sekali gitulah. Padahal begitu dijawab, justru jawabannya malah akan memberatkan. Makanya kita dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bertanya dalam hal syariat agama yang sudah jelas. Apalagi kalau dijawab justru itu akan memberatkan. Kecuali memang pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak paham, kita nggak tahu, takut salah, ya, itu boleh kita bertanya. Tapi kalau pertanyaannya untuk nguji ustadznya, atau untuk menyelisihi ustadznya, atau supaya tidak diberlakukan kepada dia. Ini Nabi dulu saat turun ayat tentang kewajiban haji, sahabat banyak yang bertanya, haji itu setiap tahun apa setahun apa sekali seumur hidup wajibnya? Banyak pertanyaan kayak gitu, tapi Nabi nggak menjawab. Setelah banyak yang nanya, kemudian sahabat maksa nanya, kata Nabi apa? Kalau aku jawabkan iya, maka akan wajib kalian berhaji 1 tahun sekali. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, membaca ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 102 dan dari ayat 101 sampai 102, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdu lakum tasu'kum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian banyak bertanya, ya, jika diterangkan yang kalian tanyakan itu justru akan memberatkan kalian. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Banyak orang-orang terdahulu yang banyak bertanya, dari banyak bertanya malah menjadi kufur. Ya, bertanya hal-hal yang bodoh, hal-hal yang kagak hal-hal yang kagak ada manfaatnya, itu nggak boleh. Hari kiamat kapan ya? Kira-kira kalau kiamat pabrik buka apa kagak? Itu nggak usah ditanyain kayak gitu. Ya. Sama seperti pertanyaan yang ayat Al-Quran, bukan pertanyaan Al-Quran. Dari ayat Al-Quran orang memberikan pertanyaan gitu. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah keluarkan sesuatu dari yang Allah keluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup, dan yang hidup dari yang mati.
Itu pertanyaan dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang kagak ada jawab-jawaban. Jadi pertanyaan yang kagak ada manfaatnya. Ayam duluan apa? Telur duluan. Dijawab ke ustadznya telur duluan. Kan ada ayam dulu baru ada telur. Ya udah ayam duluan atau kalau gitu. Nggak mungkin ada ayam kalau nggak ada telur. Ya aku mau cek siap. Ya. Yang pasti ya ayam dulu. Gitu. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau ditanya pun manfaatnya kurang ini. Kurang banyak. Maka tidak boleh kita bertanya atau banyak bertanya yang kira-kira pertanyaan itu malah akan memberatkan. Atau pertanyaan yang ingin menyelisihi orang yang ditanya, mengolok-olok, mengejek orang yang ditanya. Pokoknya ya Ustadz kau yang guru ditanya ya. Saking hebatnya pertanyaan itu, hebat pertanyaan kalau Ustadz kagak bisa ngejawab sama sekali. Ya, mau Ustadz, kiai, profesor kan terbatas. Justru aneh kalau ada Ustadz, kalau semua ditanya hal apapun dia ngerti terus gitu. Sampai-sampai masalah dunia pun ngerti. Masalah yang dia nggak paham pun ngerti gitu. Ya, dan kita harus ikutin mana yang lebih tahu sesuai dengan bidangnya. Kalau misalkan ada orang mau ngebangun jembatan, kata insinyur ahli bangunan, oh ini jembatan butuh semen 100 sak supaya kuat corannya. Ini kiai misalkan Ustadz, ini nggak usah 100 sak, cukup 10 sak. Nanti habis itu kita zikirin, kita bacain surat Al-Baqarah misalkan. Kira-kira milih yang mana tuh? Milih yang mana? Ya milih yang insinyur. Jadi bidangnya kayak gitu. Ya Nabi juga kan kayak gitu. Untuk urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang dunia, tentang urusan dunia kalian. Ya. Kalau cara nanam Nabi salah, Nabi ngikutin sahabat yang benar. Karena tanam dalam hal menanam itu masalah dunia. Tapi kalau untuk syariat, untuk agama kita ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Saat tadi ditanyakan lagi sapi yang seperti apa? Qala Nabi Musa menjawab innahu yaqulu innaha baqaratun. Ya, sesungguhnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sapi betina yang dimaksud adalah sapi betina yang tadi tidak tua, tidak muda, warnanya kuning, kuningnya pekat. La jalulun yang tidak digunakan untuk bekerja, ay ghairu muzallalatin bil amal, tidak digunakan untuk dipekerjakan, di pekerjaan membajak tanah gitu maksudnya. Tusirul ardo, atau untuk taqallibuhal li ziraah, untuk pertanian membajak tanah. Ini wa jumlatu sifatu jalulun dakhilatun fin nafi. Ini kalimat yang terakhir tuh qala innahu yaqulu innaha la jalulun, itu penafian sapi yang tidak digunakan untuk membajak tanah, membajak sawah. Wala taskil hars, dan tidak digunakan untuk mengairi tanaman. Al-ardo al-muhayya'ata liziro'ah, digunakan untuk menyirami tanah yang digunakan nanti untuk tanaman. Musallamatun, yang tidak cacat, minal uyubi, dari kerusakan. Wa asaril amal, dan tidak ada bekas-bekas bekerja berat. La syiyata, yang tidak belang, launa, warnanya, fiha, sapi tersebut, ghairu launiha, warnanya warna yang asli, kagak ada belangnya. Lalu mereka berkata, qalul ana ji'ta bil haqqi, barulah kami sekarang tahu dengan jelas, dengan nyata sapi yang dimaksud. Fajabahuha wa ma kadu yaf'alun, dan mereka pun menyembelihnya padahal mereka hampir-hampir tidak
melakukannya. Itu kadang ada juga ya jemaah yang menanyakan sesuatu yang pernah dilakukan atau suka dilakukan, padahal itu dalam agama salah gitu. Tapi saking pengennya mendapatkan pembenaran dari ustadz, dia nanya bolak-balik, boleh nggak ustadz? Boleh, nggak boleh, ini ayatnya, ini hadisnya, nanya lagi gimana? Ya, padahal dia tahu kalau penjelasan jawaban ustadz itu haram, misalkan sesuatu itu nggak boleh, tapi nanya berulang-ulang, diulang lagi pertanyaannya, cerita ini itu, untuk mendapatkan pembenaran dari ustadz. Begitu kata ustadz, ya udah boleh dah daripada ribut. Itu nggak boleh. Makanya ustadz itu, saya pernah sampaikan kan, saat kita belajar berguru kepada ustadz, cari ustadz yang saat dia menyampaikan fatwa, ya guru yang saat dia berpendapat, menyampaikan tausiah, nasihat, ada dalilnya, ada rujukannya, Al-Quran, Sunnah, ataupun pendapat perkataan ulama. Karena ulama juga berkata, beristihad, bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Gitu. Kagak ada istilahnya haram-haram dikit. Saya dulu pernah ada tuh ngedengar kayak gitu, Ustaz menjelasin gitu. Ada jemaah nanya, itu hukumnya gimana katanya? Kalau pacaran tapi cuman ngobrol doang. Yang ngobrol doang, nggak ngapa-ngapain ketemu gitu. Itu mah ada haram seetik, tidak ada haram seetik. Ada haram-haramnya itu pakai seetik. Ya. Ya. Rokok gimana? Makruh gak? Ya makruh sih sebenarnya mah, ada ulama juga yang mengharamkan, tapi ya rada-rada boleh. Ya kalau makruh aja udah, bukan rada-rada boleh. Banyak kata Buya Uci almarhum, Allahumma firlahu, Buya Uci Turtusi yang dari Banten, dia kan ahli tasawuf ya. Orang sholat pengen khusyuk, tapi saat dia sholat ya di kantongnya banyak rokok, banyak barang makruh, gimana mau khusyuk? Orang mau sholat khusyuk, mau ibadah, mau doanya itu terkabul, tapi itu kreditan kagak dibayar-bayar, itu hutang kagak dibayar-bayar sama temennya, gimana mau khusyuk sholatnya? Pengen khusus sholat tapi masih suka ngomongin orang, masih suka ngejelekin orang, ya nggak bakal khusyuk kayak gitu. Susah nyari khusyuknya. Itu orang-orang ulama-ulama yang tasawuf yang hatinya benar-benar bersih ya. Bagaimana dia menjaga diri dari hal-hal, jangankan yang haram, yang makruh, yang subhat, mereka tidak mau menyentuhnya, menjauhinya. Wa'id qataltum nafsan faddarotum, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang sampai ayat yang ke-71. Ini tadi ada sedikit sarah yang saya lewat ya, satu baris. Enggak satu baris ya, sedikit. Karena ngejar waktu agak lamaan tuh ya. Intinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar itu yaitu musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan sihir, membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, kemudian memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh seorang perempuan yang baik, yang suci berbuat zina. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertanya kalau pertanyaan itu tidak ada manfaatnya. Baik, sebelum kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis, kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini atau di luar materi? Cukup ya? Cukup. Tapi insya Allah kagak nanya ini paham semua, nih ngerti paham. Emang kalau kalau nanya tentang ilmu ya boleh, yang memang nggak paham. Tapi kalau tafsir hadis biasanya kajiannya jarang pertanyaan biasanya. Tapi kalau fikih minggu keberapa fikih? Keempat. Banyak pertanyaan ya? Banyak pertanyaan juga? Enggak juga apa? Saya emang intinya tara nanya ya. Enggak tahu mau nanya apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ridho, rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala, musibah, bencana, petaka. Allah
berikan kepada kita kesehatan badan, panjang umur, rizki yang melimpah dan barokah. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita dijadikan sebagai ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.